Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Alvan Imawan di Vano Channel. Di sini saya akan berbagi tips untuk Anda yang ingin mengajukan KPR agar KPR Anda bisa di ACC. Jadi chance untuk meng-ACC pengajuan Anda itu lebih besar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dari KPR Bank ini guys ya. Jadi bank atau perbankan ini adalah lembaga ketiga yang membantu beri pinjaman kepada Anda untuk melunasi rumah yang akan Anda beli dan meringankan pembayaran pinjaman Anda tersebut dengan diangsur plus profit atau bunga. Jadi itu bisa dibilang itu riba atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing guys ya. Karena perbankan ini adalah pihak ketiga sebuah perusahaan yang juga harus membayar operasional, gaji karyawan-karyawannya guys ya. Oke, kita lanjut tips-tipsnya ini. Saya hanya intermezzo sedikit. Jadi kalau Anda ingin membeli rumah, bingung mau melunasi rumah ini, ya salah satu caranya adalah dengan melalui KPR Bank guys. Jadi kalau Anda menumpuk uang Anda sampai terkumpul jumlah yang besar, itu agak sulit guys ya. Karena apa? Harga properti itu selalu naik. Jadi tiap tahun akan naik. Bagaimana dengan gaji Anda dan penghasilan Anda? Kalau penghasilan dan gaji Anda bisa lebih cepat terkumpulnya daripada harga rumah, ya nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalnya Anda menunggu itu sampai kapan guys Anda bisa beli rumah? Oke, lanjut guys ya, tips-tipsnya ini. Pertama adalah BI checking guys. Jadi BI checking Anda harus baik. Nah, BI checking ini harus call 1 guys ya, jadi aman dan clear. Untuk ngecek BI checking ini bisa Anda hubungi marketing yang Anda ajukan KPR-nya, atau Anda bisa datang ke Bank Indonesia di kota Anda. Jadi bisa Anda cek sendiri dengan membawa KTP, atau Anda fotokan KTP Anda ke marketing perbankan tersebut. Terus Anda juga harus terbuka guys ya. Jadi Anda punya angsuran di perbankan mana aja, leasing mana aja, biar Anda bisa mengira-ngira penghasilan Anda itu cukup nggak untuk angsur KPR-nya. Terus sama kalau sekiranya Anda punya tunggakan di kartu kredit atau di leasing manapun yang terlambat, itu tolong dilunasi guys ya. Plus kalau Anda sudah berkeluarga, itu tolong tanyakan istri atau suami Anda punya nggak tunggakan atau semacam dana yang belum dibayarkan ke perbankan. Karena itu juga mempengaruhi proses KPR Anda guys. Karena saya juga ada pengalaman sebagai agent properti membantu pengajuan KPR klien saya. Padahal penghasilannya cukup besar guys ya. Manajer di sebuah perusahaan internasional hampir 30 juta gajinya. Tetapi istrinya ini ada tunggakan di 2 bank kartu kredit. Nah, itu hampir saja gagal KPR-nya guys. Padahal angsuran KPR-nya itu dia hanya bayar 6 juta. Penghasilan hampir 30 juta. Kira-kira ACC apa enggak? Pasti ACC ini. Auto lah, karena penghasilannya besar ya. Nah, ternyata ada tunggakan di istri atau keluarga kita dalam satu kakak, terutama surat nikah guys ya. Kalau kita sudah berkeluarga, itu juga mempengaruhi proses KPR kita guys. Jadi harus tanya pasangan kita. Kalau bisa sudah dilunasi guys ya. Kalau misalnya dia nggak bilang, ya itu gawat nanti proses KPR-nya.
Yang kedua adalah mempersiapkan semua persyaratan KPR-nya guys. Nah, elemen-elemen penting persyaratan KPR itu apa aja? Pertama adalah identitas diri, yang kedua dokumen kerja, yang ketiga adalah data keuangan guys ya. Nah, untuk yang saya bahas pertama ini adalah identitas diri. Identitas diri ini ada 3 elemen penting guys ya, yaitu KTP, KK atau KSK, kartu keluarga itu, atau NPWP, wajib pajak Anda. Nah, untuk KTP ini ada 2 kondisional guys ya. Pertama, kalau Anda belum berkeluarga pasti akan diminta surat belum menikah. Itu bisa diajukan di RT RW kelurahan setempat Anda. Kalau Anda sudah menikah akan dimintai 2 KTP guys ya. KTP Anda dan pasangan Anda plus surat nikah. Oke, tadi identitas diri sudah saya sebutkan 3 elemen penting. Oh ya, terutama NPWP nih guys ya. NPWP ini harus dan bersifat wajib, karena setiap transaksional besar itu pasti perlu wajib pajak atau NPWP. Jadi kalau Anda belum punya NPWP mau beli rumah, segera buat NPWP Anda. NPWP itu juga nggak terlalu sulit kok guys untuk membuatnya, 1 hari jadi, mungkin hitungan jam kalau di daerah Anda. Oke, lanjut lagi untuk yang kedua ini. Kedua ini adalah dokumen kerja guys ya. Jadi yang dimaksud dokumen kerja ini data pekerjaan Anda. Jadi ada 2 kondisional juga. Bila Anda seorang pekerja, berarti Anda harus mempersiapkan slip gaji dan surat kerja. Bila Anda seorang pengusaha atau wirausahawan, Anda, ya ini cukup ribet guys ya. Kalau Anda pengajuan sebagai pengusaha, Anda akan dimintai data usaha Anda seperti SKU atau SS usaha Anda, terus lokasi kerja, SIUP TTP. SIUP TTP itu sudah jadi OSS guys ya, seperti itu. Untuk dokumen kerja ini tolong jangan sampai salah guys ya, karena apa? Perbankan atau analisnya akan ngecek tempat kerja Anda atau tempat usaha Anda. Jadi tolong koordinasikan dengan teman-teman rekan kerja Anda bila ada telepon dari perbankan A, terutama itu untuk biasanya perbankan akan telepon cari ke HRD atau HRD-nya guys ya. Biasanya mereka akan telepon, itu akan menanyakan posisi Anda guys ya. Kalau Anda sebagai pengusaha pastinya akan ngecek atau telepon ke pegawai Anda untuk tanya, memastikan validasi Anda ini sebagai apa, lokasi di mana, dan lain-lain. Jadi tentunya harus ada koordinasi di lokasi kerja atau tempat usaha Anda. Nah, ini kadang-kadang kan ada calon debitur penghasilannya terlalu mepet guys ya. Itu biasanya calon debitur sama pihak marketing KPR akan meng-up penghasilan Anda. Ini terutama pekerja. Jadi kadang-kadang angsurannya 3 juta ternyata gajinya 6 juta guys ya. Itu terlalu selisihnya terlalu mepet karena 50%. Nah, bank itu biasanya menyarankan debiturnya untuk 30% angsuran. Nilai angsurannya itu 30% dari penghasilan guys ya. Jadi tadi kasus tadi yang angsurannya 3 juta, gajinya 6 juta, itu biasanya akan di-up menjadi 9 atau 10 juta, jadi batas aman. Nah, itu biasanya perlu ada koordinasi antara pihak marketing bank, debitur, dan pihak dari kantornya, biar KPR Anda lebih aman dan bisa di ACC. Oke, untuk selanjutnya adalah data keuangan. Nah, ini data keuangan ini juga sangat krusial guys ya. Data keuangan ini bukan hanya faktor uang Anda masuk berapa, tapi cash flow dalam rekening Anda tersebut.
Saya sarankan kalau Anda punya beberapa rekening, maksimalkan salah satu rekening aja guys. Jadi biar kelihatan besar gitu ya pemasukannya. Dan pemasukan itu harus jauh lebih besar daripada pengeluaran guys. Karena analis akan menghitung selisih antara pemasukan dan pengeluaran Anda. Misalnya Anda bergaji 20 juta, ternyata pengeluaran Anda 15 juta. Iya sama aja guys, nggak akan bisa di ACC karena selisih 5 juta. 5 juta angsuran Anda di KPR nanti juga 5 juta, ya sama aja bohong guys. Oke. Jadi pemasukan Anda harus lebih besar daripada pengeluaran. Makanya Anda akan ditanyai ada angsuran kredit di mana, punya berapa anak, biasanya akan ditanya seperti itu, jumlah tanggungan keluarga itu guys ya. Jadi mereka akan menganalisa kemampuan bayar Anda di bank tersebut. Dan selain cash flow, itu juga akan dilihat data rekening Anda, uang yang mengendap guys ya. Jadi usahakan uang mengendap Anda itu juga banyak. Jadi misalnya angsuran Anda 5 juta, minim-minim mentok ada dana mengendap itu 15 juta guys ya. Jadi 3 kali angsuran. Kalau bisa lebih deh, 5 kali angsuran. Kalau 3 kali menurut saya terlalu mepet. Jadi batas amannya 5 kali angsuran. Jadi ada dana mengendap 5 kali angsuran. Jadi misalnya Anda angsuran 5 juta, minimal yang mengendap di rekening Anda 25 juta guys. Setelah BI checking Anda clear, persyaratan KPR sudah ada semua, sudah matang, sudah mantap. Nah, untuk pengajuan KPR saya sarankan lebih dari satu bank guys. Karena walaupun persyaratan tadi sudah clear, aman, mantap, diperkirakan sudah bisa ACC, tapi kadang bank itu menilainya agak aneh guys ya. Jadi kalau bisa Anda pengajuan lebih dari satu bank, karena chance untuk Anda di ACC bank tidak hanya pada satu bank, tetapi beberapa bank. Misalnya Anda pengajuan lebih dari satu bank, 3 bank A, B, C, ternyata A dan B tidak di ACC, tapi bank B meng-ACC Anda, pasti untung guys. Karena apa? Kalau Anda mengajukan KPR berarti Anda akan diberikan deadline guys ya, diberikan deadline oleh pemilik rumah atau pengembang rumah yang Anda beli tersebut, karena kan ada batasan waktu. Kalau Anda menunggu satu bank hampir sebulan ternyata tidak di ACC, satu bank lagi, nah itu biasanya kalian akan kena penalti atau bahkan yang terburuk pembelian rumah Anda dibatalkan. Jangan sampai itu guys ya, itu akan merugikan Anda. Jadi saya sarankan Anda pengajuan lebih dari satu bank, karena bank-bank tersebut chance-nya juga kita tidak bisa memastikan bank A, B, C atau beberapa bank ini suka dengan profil Anda seperti itu. Karena ada beberapa bank tuh yang ciri khasnya lebih mudah meng-ACC sebagai karyawan, ada yang lebih mudah meng-ACC dia pengusaha. Jadi hubungi beberapa rekanan bank Anda untuk proses KPR, itu lebih aman dan lebih terjamin. Oke, sekian beberapa tips untuk pengajuan KPR biar Anda membeli rumah bisa Anda dapatkan dengan cepat. Jadi oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Oh iya, oke, cut sebentar guys. Nanti habis ini saya akan membahas tentang perbandingan KPR syariah dan KPR konvensional guys ya. Jadi itu lebih menarik mana, lebih murah yang mana guys ya. Terus sama biaya-biaya yang harus Anda siapkan nanti saat membeli rumah itu apa saja. Jadi stay tune on my channel.